Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rizky. Saya akan menampilkan demo sistem pelaporan sertasi TBS online PTPN 5. Nah, di sini untuk melakukan login, user hanya perlu memilih akun yang mereka miliki. Dan di sini ada beberapa jenis akun, yaitu ada akun untuk manajer kebun. Yang kedua ada PKS, yaitu pabrik kelapa sawit, dan admin, lalu ada user dari pihak tanaman. Kita coba dulu yang ini, manajer kebun. Oke. Nah, di sini mereka bisa memasukkan data sortasi, dan ini tampilannya. Ini ketika ingin menampilkan ingin menginputkan data sortasi, yaitu mereka hanya tinggal memilih tanggal, lalu memilih afdeling kebunnya, misalnya afdeling 1, lalu memasukkan F00, yaitu jumlah sawit yang sangat mentah, dan F0 yang mentah. BTB ini yaitu TBS atau tandan buah sawit yang tidak bernomor. Nah, jika sudah, tinggal tekan tombol kirim. Sudah. Lalu user juga bisa mereview data yang tadi mereka masukkan. Misalnya tadi itu tanggal 17 ya. Nah, ini yang dimasukin tadi. Bisa diedit, bisa diubah. Nah, update. Oke. Nah, jadi kembali seperti bisa diubah. Lalu user juga bisa melihat laporan keseluruhan, tapi hanya untuk yang laporan harian. Nah, ini yang dimasukin user tadi. Tadi itu di kebun buatan dengan kode SBT. Lalu user juga bisa mengganti password. Nah, cukup sekian. Ini untuk yang user kebun. Lalu ada user pabrik. User pabrik tugasnya sama, yaitu memasukkan data. Cuman perbedaannya ini ada banyak datanya. Ini memilih tanggal, lalu memilih sumber kelapa sawit, misalnya dari buatan ke pabrik ini. Pabrik apa ini tadi? Segaluh. Lalu tinggal memasukin F00. F00 ini jumlah kelapa sawit yang sangat mentah, dan ini jumlah kelapa sawit yang sangat mentah tapi udah ditandai dari kebun, dari yang sumber kebun. Nah, ini F00 yang ini baru dijumpai ketika diperiksa lagi di PKS. Perbedaannya itu. Ini F0 ini untuk yang mentah. F0X ini buah mentah yang sudah ditandai dari kebun. BTB ini buah tidak bernomor. Ini adalah persen dari buah yang sangat mentah dibagi dengan jumlah buah yang ini, buah keseluruhan dari truk yang mengangkut pada hari itu. Misalnya ini 5%. Ini persen berondolan. Jadi kan sawit-sawit itu banyak juga yang ngeberondol. Nah, itu juga dihitung.
input data berhasil. Lalu user pabrik juga bisa mengedit data yang udah dimasukin. Nah, ini yang tadi, tinggal memilih tanggal sortasinya aja. Lalu mereka juga bisa ganti password. Lalu saya akan mendemonstrasikan ini halaman admin. Pada halaman admin ini, admin bisa melihat dan mengedit data user. Misalnya user ada yang lupa password. Nah, misalnya ini. Nah, si admin juga bisa menggantinya. Misalnya ini, yang mana ya yang tadi? Galuh ya. Saya ganti aja dengan Galuh. Diupdate. Nah, udah. Admin hanya bisa mengedit. Lalu bisa ganti password sendiri. Terus yang terakhir itu ada akun dari pihak tanaman. Pihak tanaman ini bagian tanaman di PTPN 5 pusat yang berada di Jalan Rambutan. Tugas mereka ini melihat laporan, mencetak laporan. Ini mereka juga bisa melihat laporan sortasi harian, misalnya yang ada datanya tuh di tahun 2017. Nah, ini udah ada datanya. Ini udah ada datanya. Lalu mereka juga bisa melihat laporan sortasi. Misalnya mereka ingin melihat dari tanggal, misalnya mereka mau lihat dari tanggal 7 sampai 10 September 2017. Nanti ada muncul tuh. Dan ini datanya diakumulasikan. Jadi itu dijumlahin semuanya dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Lalu mereka juga bisa merekap sortasi ini, sortasinya ada yang harian seperti ini. Dan ada juga yang bulanan. Dari seluruh pabrik dan kebun. Nah, ini. Lalu pihak tanaman juga bisa melihat ini status sortasi ini, maksudnya jumlah pegawai kebun atau pabrik yang sudah mengirimkan laporan. Ini bisa dilihat ada berapa afdeling yang sudah selesai atau yang belum selesai. Misalnya kita pilih tanggalnya dulu, tanggal 9 ini. Nah, ini nanti mereka dari pihak tanaman ini bisa mengetahui kebun mana yang belum mengirimkan laporan. Kalau ini misalnya yang kebun terantam ini jumlah afdelingnya ada 9, dan ini udah terkirim ke 9-nya, udah terisi semuanya, berarti sudah melakukan sortasi ke 9 afdelingnya. Kalau yang 0 ini berarti belum mengirim untuk hari itu. Ini juga untuk pabrik sama, tinggal dipilih dulu tanggalnya. Nah, ini muncul semuanya. Lalu yang terakhir mereka bisa membuat laporan denda dari masing-masing kebun dan pabrik. Misalnya ini di kebun buatan, dan itu dihitung berdasarkan bulan.
Nah, ini yang kebun Salenggaro. Belum ada data ini mah. Nah, ini lubuk dalam udah ada datanya. Jumlah F00 yaitu sawit yang sangat mentah pada bulan September 2017 itu ada 165 kilo. Lalu dendanya itu dihitung berdasarkan jumlah sawitnya itu dihitung dalam kilo. Jadi 165 dikali 1500, jadi totalnya menjadi 247.500 untuk yang buah F0 atau buah mentah itu ada 110 kilo, dendanya itu 750 per kilo dikali, jadi total 82.000. Dan buah tidak bernomor ini ada satu, yaitu satu tandan, berarti hitungnya per tandan, berarti 2000 dikali 1, jadi totalnya ada 332.000 untuk kebun lubuk dalam. Lalu ketika dicetak akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Ada di sini kolom untuk tanda tangan GM tanaman. Lalu untuk itu, nah ya, tiap tanaman juga bisa mengubah password. Oke, cukup sekian demo program saya. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.